Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lahu, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Hadratal Mukarramin, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini dalam acara. Saya ngelihatnya malam nih. Iya, biasa malam Senin nih, ketularan Pak Ahul. Iya. Acara tawakufan zikir jama'i, wabil khusus kepada guru kita Bapak Ustadz Danuri, Bapak Ustadz Mukhlisin, Bapak Ardi Wijaya, Pak Akhul Mu'in, Pak Ustadz Safruddin, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, para orang tua kami, Pak RT, Ustazah Mu'inah, Ustazah Sartini, serta para asad ustazat yang lain, yang mudah-mudahan pada hari ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini pengajian mau ditutup, Pak. Kalau ditutup itu biasa yang ngisi itu ustadz setempat, guru setempat. Karena itu yang kebagian sekarang saya, karena saya dipanggilnya guru di sini. Padahal saya malu sama Pak Ardi Wijaya, saya malu sama Bang Encung, malu sama Pak Bonik, ya, malu sama Pok Sayati, ya. Kenapa? Karena kemarin nama-nama mereka itu disebut sama Kiai Samsul Hadi, bayangin, ya. Itu teman-teman sekelas saya, katanya begitu, ya. Teman-teman sekelas saya, ya. Kalau teman sekelas kan kata syair itu, ya. Ada syair bunyinya begini. Anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi, fakullu qarinin bil muqarini tahtadi, gitu ya. Jadi tentang seseorang itu jangan ditanya siapa dia, lu siapa, tanya saja temennya siapa, gitu ya. Temennya dia siapa? Temennya Kiai Samsul Hadi, weh, berarti senior, Pak, ya. Berarti senior, ya. Mohon izin kepada para senior, saya di sini akan berdiri untuk menyampaikan beberapa hal terkait acara tawakufan kita pada siang hari ini. Malam mulu ini, ingatnya malam mulu ini, ya. Iya, udah, ya itu Pak, makanya saya itu kalau bisa itu saya duduk di situ sebagai pendengar saja. Kalau sebagai guru itu berat, Pak, ya. Berat, Pak Guru. Apalagi saya itu sebenarnya sudah mengantisipasi acara penutupan pasti Pak Haji Danuri ngasih kuis. Nah itu dia, ya.
Kalau saya duduk di sini saya nggak bisa jawab. Duduk di situ saya bisa jawab. Ya, udah gitu tadi dilemparin duit, saya pengen ikut rebutan gimana ya? Biasanya kan ikut rebutan di situ. Enak ini jadi jamaah ini. Ada nomor satu loh. Saya. Ya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, tawakuf itu artinya libur sementara, ya. Bukan libur selamanya, walaupun dari kata wakaf. Wakaf itu apa sih? Wakaf itu pengalihan milik secara permanen. Misalnya tanah itu diwakafkan. Boleh diambil lagi nggak? Nggak boleh diambil lagi, udah permanen di situ, nggak boleh diambil lagi, ya. Nah, tawakufan di sini maksudnya libur sementara. Untuk apa? Untuk persiapan bulan Ramadan. Kenapa harus disiapkan bulan Ramadan? Oh, banyak kegiatannya, ya. Antara lain, kalau yang puasanya belum selesai harus segera dibayar. Tinggal berapa hari, Pak? Ada 10 hari. 10 hari lagi. Ibu-ibu yang emennya 7 hari masih cukup, ya. Tapi kalau yang kemarin liburnya men 15 hari udah ngutang, ya, karena waktunya udah tinggal 10 hari. Mohon ini jangan diremehkan, karena meremehkan puasa Ramadan itu berarti hutang kepada Allah, dan hutang kepada Allah akan ditagih di akhirat nanti. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tawakuf memberikan kesempatan bagi yang ingin munggah-munggah. Apa munggah, Bu? Kunjungi tuh orang-orang yang lebih tua. Kunjungin emak, kunjungin babak, kunjungin abang, ya. Kunjungin encing, encing apa encang deh? Encang-encing semuanya dari atas kita. Datang ke orang tua kita, bawa tentengan yang banyak sebagai munggahan. Nggak bawa tentengan boleh, ya. Tapi sebaiknya bawa yang banyak. Kenapa? Saya tahu adatnya orang sini, Pak. Kalau datang ke emak bapaknya itu pulang bawanya lebih banyak. Ya. Yang dibawa tentengan dari Alfamart seharga 100.000. Anaknya dibawa semuanya. Begitu pulang anaknya dibekelin sama bapaknya, bekelin 100.000 udah untung itu 100.000, ya. Segala beras, garam, gula dibawa-bawain pulang, ya. Akhirnya untung. Ya emang mak bapak kita kagak tegaan, ya. Kalau kita datang pasti suruh bawa apa aja, bawa semuanya. Gitu. Ini untuk menghormati. Ini tradisi yang baik. Ini tradisi yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga tentu saja untuk persiapan bulan Ramadan. Siap-siap, ya. Siap-siap dipikirin bulan Ramadan ini ibadahnya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang kedua adalah kita tasyakur atas lahirnya putri dari guru kita Bapak Ustadz Danuri, yaitu namanya Anjani. Pak, saya benar Pak jawabannya. Anjani 50.000 Pak. Ya. 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 Anjani Birru Amali. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan anak ini kelak menjadi orang yang sehat walafiat, panjang umur, taat kepada orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada agama Islam, berjuang demi negara, ya, melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh orang tuanya, yaitu berupa zikir jama'i. Amin ya robbal alamin, ya. Ini akikah yang dilaksanakan ini sebagai tasyakur atau rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur nanti kita ditambah-tambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Allah sudah memberikan permakluman, namanya permakluman. Siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Siapa yang kufur, nggak mau bersyukur, maka akan
diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan rasa syukurnya Pak Ustadz Danuri ini akan ditambah-tambah nikmatnya, ya. Anaknya ditambah lagi. Ya Pak Danuri. Ya. Katanya kayak Anas bin Malik tadi. Iya banyak, masih baru 7. Berapa? 5. Cuman Anas bin Malik itu istrinya banyak. Gitu, iya. Istrinya banyak Anas bin Malik, makanya anaknya banyak. Nabi Yakub itu anaknya 12, tapi istrinya 4 Pak. Ya. Istri terakhir itu namanya Rahel. Ya. Istri pertama lahir anak 2, Yahuda sama Samson. Ya. Lahir kedua kembar lagi, Levi sama siapa lagi gitu ya, lahir lagi terus sampai Benyamin sama Yusuf, banyak Pak. Gitu Pak Danuri. enggak Pak, saya nggak berani bercanda masalah seperti itu ya, soalnya orang sini nggak bisa dibercandain. Ya. Kata Ustadz udah diamalkan ilmunya, berarti ngajinya ada oleh-olehnya. ya saya tanya ibu-ibu nih, ini kan pengajian sudah setahun dan sudah mau ditutup, apa oleh-olehnya Bu? Makan siang. Oleh-olehnya ada di galerinya, penuh tuh foto Ustadz, setiap Ustadz ceramah difoto. Ya. Ada galeri. Coba Bu foto saya lebih dekat Bu. Nanti kalau bikin SIM tunjukin foto saya. Nanti biar dipermudah nanti ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang ingin saya bicarakan adalah bahwa orang Islam itu tidak lepas dari 2 hal, yaitu syukur dan sabar. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Udah nggak ada lagi, itu aja. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Karena itu orang-orang melihat kita itu anteng-anteng Bu, anteng-anteng Pak. Itu ada mu'alaf, artis mu'alaf itu diwawancarai. Ya, diwawancarai. Kenapa masuk Islam? Kata dia, saya ngelihat orang Islam itu kok anteng-anteng, hidupnya tenang, ya, nggak punya duit, cengengesan masih ya, gitu ya. Nah itu dia, syukur sama sabar. Ya. Syukur sama sabar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'mini. Ya. Saya takjub dengan orang Muslim itu. Inna amrohu kullahu khair. Semua urusannya itu bagus. Ya. In asobathu sarra syakara. Kalau dia senang dia bersyukur, dan syukur itu bagus. Dan apabila ditimpa dengan kemalangan, in asobathu dharra, apabila ditimpa dengan petaka, kemalangan, musibah, sabara, dia sabar, dan sabar itu bagus untuknya. Ya. Sabara fakana khairan lahu. Sabar itu bagus untuknya. Demikian Bu. Belum lama Kiai Danuri ayahnya wafat. Sekarang udah syukuran, ya. Musibah nikmat, syukur sabar, alhamdulillah, innalillah, alhamdulillah, innalillah. Sekarang saya tanya, ini sabar apa syukur? Bapak Ibu pulang ke rumah dapat berkat, syukur apa sabar? Syukur. Ayo yang kenyang Bu. Pulang ke rumah dapat berkat, wah nggak dikasih duit Pak, 50.000. Ya. Jawab yang keras, syukur. Ya. Pulang ke rumah dapat berkat, sampai di rumah berkatnya dibawa kucing. Sabar. Ya. Pengajian ditutup. Syukur ya. Iya syukur, alhamdulillah ya. Penutupannya pakai iuran. Sabar. Oh iya Bu, namanya iuran itu sesuatu yang mesti, nggak salah ya. Yang penting jangan gerundel di belakang ya. Harus sabar ya. Anak-anak nih libur sekolah.
Orang nyambung. Nyambung nih. Libur sekolah itu syukur apa sabar? Nah, ganti anak-anak. Kalau syukur baca alhamdulillah, kalau sabar innalillah ya. Libur sekolah 2 minggu. Sama bapaknya nggak diajak kemana-mana. Iya. Ya, enak Bu kalau syukur sama sabar itu enak. Apa aja bisa disyukuri, bisa disabari. Ya, ada zikir jama'i, alhamdulillah. Kita bisa berkumpul-kumpul. Ya, ustadznya ceramah kelamaan. Alhamdulillah. Ya, panjang umur sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bisa ikut terawih pertama. Alhamdulillah. Imamnya kelamaan. Innalillah katanya. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kadang-kadang orang itu hanya mensyukuri nikmat yang kelihatan. Kalau nikmatnya nggak kelihatan, nggak disyukuri, dinasehati, syukur kamu, syukurin hidup. Syukur apaan, kita nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya apa-apa kok syukur. Ya, nikmat itu baru berasa kalau nikmatnya tidak ada. Ya, ada seorang santri ngeluh kepada kiainya, katanya begini, Pak Kiai, hidup saya ini sengsara, nggak punya duit, kayaknya saya ini orang paling miskin sedunia. Ya, nggak punya apa-apa, jodoh nggak punya, hidup sebatang kara, miskin saya Pak Kiai. Ya, saya miskin. Apa kata kiainya? Kata kiainya begini, matamu masih melek. Alhamdulillah Pak Kiai, mata saya waras, nggak min, nggak plus. Gini dah, mata kamu saya ambil, saya upain 1,5 miliar. Mau apa kagak? Kata santri tadi, nggak mau Pak Kiai. Tangan kamu gimana kalau dibuntungi terus saya kasih uang 1 miliar? Kata dia, nggak mau. Padahal tadi dia ngeluh nggak punya apa? Nggak punya duit. Sekarang ditawarin 1 miliar, nggak mau. Kuping kamu budek, mata kamu bisu, tapi saya kasih 2 miliar, mau apa enggak? Kata dia nggak mau. Ya. Kaki kamu saya buntungin, saya kasih uang 2 miliar, mau? Nggak mau. Kata Pak Kiai tadi, nah baru saja kamu saya tunjukkan bahwa kamu punya uang 6 miliar. 1,5 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Ya. Tetapi kamu nggak syukuri itu. Jadi nikmat itu yang dilihat hanya yang kelihatan, dapat duit, alhamdulillah ya. Makanya kata Rasulullah begini, nikmatani maghbunun bihima kasirun minan nas ya. As-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak kaum muslimin itu tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan ya. Nikmat kesempatan itu Pak, nganggur, ngapain, punya banyak waktu luang, itu nikmat, harus disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Gunakan untuk hal-hal yang positif ya. Jangan selalu melihat ke atas untuk urusan dunia, tapi lihat ke bawah untuk urusan dunia. Ya, kata Nabi Muhammad begini, Bu, ini saya pengen dihafal nih Bu nih, biar ada oleh-olehnya ngaji itu. Ya, ngaji itu biar ada oleh-olehnya. Ya. Hadisnya begini, unduru ilaman, gimana tuh? Unduru ilaman asfala minkum, wala tanduru ilaman fauqakum. Ya. Fatajdaru Allah yasdaru nikmatallah. Lihat kepada orang yang lebih bawah dalam urusan dunia, jangan lihat ke atas, nanti kamu meremehkan nikmat Allah yang ada padamu. Ya, bapak-bapak punya mobil, jangan ngelihat orang yang punya helikopter, Pak. Kemarin lagi viral tuh, direktur rumah sakit pergi kemana-mana, antar jemputnya pakai helikopter. Ya. Nggak usah lihat ke situ, lihat yang Anda miliki, syukuri itu. Ya, yang punya sepeda, jangan lihat yang punya motor ya. Di atasnya sepeda motor emang, iya motor. Ya.
Yang cuman punya sepeda, ya lihat ke bawah, oh teman saya jalan kaki, ya. Yang punya motor lihat, ya teman saya nggak bisa naik motor malah, ya. Gitu. Syukuri. Kalau ngelihat ke bawah terus itu akan syukur. Kalau ngelihat ke atas terus, wah si Anu udah jalan-jalan ke Bali, saya nggak punya duit, ya. Iri lagi, hatinya kotor lagi. Ngelihat sono teman saya pun beli kulkas, ngelihat sono lagi teman saya baru dapat tunjangan sekian, saya enggak, ya. Nanti kita tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, nikmatnya tidak akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar. Sabar ini ada pengertiannya begini. Melaksanakan perintah Allah berapapun besarnya, itulah sabar. Misalnya subuh-subuh disuruh bangun untuk sholat subuh, ya. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu bangun, itu namanya sabar. Taraweh 20 rakaat nggak pernah istirahat, namanya sabar. Sabar itu seperti itu. Yang kedua pengertiannya sabar itu adalah dari musibah, ya. Untuk hal ini para nabi dan rasul memberikan contoh bahwa mereka adalah yang paling susah, ya. Mereka itu yang paling susah. Bapak-bapak dan ibu-ibu dapat musibah nggak sebanding dengan musibahnya siapa? Para nabi dan rasul. Coba nih anak-anak tadi dites pada nggak jawab, ini pamannya nabi, ya. Nah, kenal Nabi Muhammad? Ya. Nabi Muhammad itu Pak, dia ditinggal oleh ayahnya umur berapa? 2 bulan di kandungan. Pinter banget. Gimana nyanyiannya itu? Ya, 2 bulan di kandungan, terus wafat ayahandanya. Nanti minta hadiah sama Pak Kiai Danuri. saya mau ngerogoh apa? Kunci ya. Isinya kunci. Nih dengerin. Ayahnya Nabi Muhammad itu pamit ke istrinya. Bu, saya pamit mau dagang. Ya. Kata istrinya Aminah, Pak, saya lagi hamil 2 bulan. Coba dilus-lus Nabi Muhammad. Nah, bapakmu mau pergi dagang. Nangis Aminah itu, ya. Bapaknya mau pergi dagang. Kenapa nangis? Karena dagang zaman dulu nggak sama dengan zaman sekarang. Dulu orang dagang itu bisa sampai 4 bulan berangkat itu. Dan dagang itu nggak pernah sendirian, tapi serombongan 100 orang gitu. Dan kalau udah berangkat dagang, semua alat perang itu dibawa. Pedang dibawa, panah dibawa, tombak dibawa. Kenapa? Karena di perjalanan ini bahaya, Pak. Ada begal-begal itu. Sampai desa ini begal, sampai desa ini begal, sampai desa ini begal, ya. Lalu setelah dagang 4 bulan baru pulang. Nah, ini Abdullah seperti itu. Makanya ketika pamit kepada istrinya nangis, ya. Kalau suami bapak ibu mau pergi dagang, ditangisi nggak sama istrinya? Kagak, malah disuruh buruan, ya. Buruan lo, kesiang masih di sini. Sono dagang, ya. Tidur mulu. Udah gitu orang sini nggak ada berangkat membawa pedang, itu nggak ada, ya. Orang sekarang dagang itu membawa lidi, ya. Kenapa? Soalnya jualannya cilok. Jualannya cilok sama sempol, makanya bawa lidi. Ya. Seperti itu, ya. Begitu sudah lahir Nabi Muhammad yatim. Begitu umur kira-kira 6 bulan dibawa orang, ya. Karena zaman dulu itu ada tradisi anak-anak itu disusuin oleh orang lain, itu susu berkualitas, ya. Kalau orang sekarang itu sedih nggak bisa beli susu sapi, ya apa enggak? Anaknya nggak punya susu itu sedih, ya. Sampai Iwan Fals itu bikin lagu begitu, ya. BBM naik tinggi, susu tak terbeli, katanya. Itu menggambarkan orang sekarang itu sedih kalau nggak punya susu. Zaman dulu juga sama, ya. Anak-anak kecil itu kalau nggak ada yang ngambil, ya, kan orang-orang dari kampung itu datang nyari bayi. Ada bayi, sini saya bawa, saya susuin. Sini saya bawa, saya susuin. Nah, tinggal Nabi Muhammad doang yang nggak laku, karena tahu Siti Aminah itu
miskin, ya miskin, wah dilewatin, orang nggak ada yang mau. Sedih Aminah, aduh anak saya nggak ada yang nyusuin. Datang Halimah Sa'diyah, kata Halimah, dah udah habis bayi-bayi Pak, nggak ada yang bagian kita, ya udah anaknya Aminah saja. Akhirnya dibawa, ibunya berpisah dari anaknya, tuh sedih, nyantren sejak umur 6 bulan itu juga nyantren itu ya, itu namanya pesantren Pak. Nah nanti nggak lama setelah itu ibunya meninggal, dirawatin siapa? Kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal, ya. Dirawatin siapa? Pamannya. Siapa tadi pamannya? Abu Thalib, ya. Terus begitu Nabi Muhammad itu sedih, mungkin kita kesedihannya nggak seperti itu. Nah, sudah begitu Nabi Muhammad itu sering nangis. Kata Nabi Muhammad begini, nangis, ya, ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa kamu nangis? Kata Nabi Muhammad, saya ingat nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu dakwah, ada yang badannya digergaji menjadi 2, ada yang kulitnya dikupas oleh umatnya, ya, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang diusir, ada yang dimakan ikan demi dakwah, ada yang ya dimusuhi oleh kaumnya sampai 800 tahun. Itu siapa itu? Nabi siapa? Nabi Nuh Pak, ya. Nabi Nuh itu sampai dimusuhi istrinya sendiri. Siapa istrinya Nabi Nuh? Bunuh. Istrinya Pak Subhan, Bu Subhan. Istrinya Nabi Nuh siapa? Bunuh, ya. Istrinya Nabi Nuh bunuh. Ya. Bayangin Pak, Nabi Nuh itu disuruh bikin perahu besar sekali, ya. Padahal jauh dari laut itu jauh. Kalau Depok Jakarta lautnya masih deket kan, situ ya, Ancol udah nyampe. Ini lautnya jauh, mungkin di Cirebon sana baru ketemu laut, ya. Bikin perahu ini goblok apa gimana gotongnya. Kata istrinya begitu ke kaumnya, Pak, goblok apa bikin perahu, ya. Nabi Nuh diem saja, ya. Terus dihasut kaumnya, oh suami saya tuh lihat dia bikin perahu padahal nggak ada air, ayo diberakin saja. Akhirnya masyarakat itu sama buang air di perahunya Nabi Nuh itu, ya. Buang air di perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh bagaimana? Sabar Pak. Dia ya hanya bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya hasil karya saya diberakin, ya, sama masyarakat sekampung Pak. Berapa kilo itu di situ. Ya Allah, saya nggak sanggup untuk ngurasnya. Ya Allah, bersihkanlah kapal saya. Akhirnya oleh Allah diberikan jalan bagaimana orang-orang membersihkan itu. Menurut riwayat, tainya itu tiba-tiba jadi emas. Ya, ada yang bilang jadi emas. Akhirnya berebut dibersihin Pak, yang di sudut-sudut itu dikerik ya sampai halus ya. Karena dilihatnya emas. Ya. Ada yang bilang seperti itu. Ada riwayat dijadikan obat karena ternyata Allah mengirimkan penyakit, ya. Setiap angin bertiup dari perahu itu, masyarakat yang beol itu kena penyakit. Ternyata obatnya itu, ya. Obatnya itu. Akhirnya dikerokin sama orang itu, ya. Dikerokin sampai bersih, benar-benar bersih. Itu Pak. Kalau ada syukur, ya, ada sabar. Ada sabar, ada syukur. Itulah yang membuat kita hidupnya menjadi tenang, enak, anteng, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang syakur dan orang yang sobur, ya. Seperti ayat yang saya bacakan tadi. Orang yang bersyukur dan orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan setahun penuh kita berzikir dan ngaji ada hasilnya, ya. Apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak harapkan dari pengajian ini, ada yang memohon supaya hidupnya lebih lapang,
mudah-mudahan dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku orang yang mendampingi ya setiap saat di zikir jamaah ini, kurang lebihnya mohon maaf atas semua kesalahan. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.